Di jauh mana? Musim Fatailan. Fatailan. Ada patung apa, Kak? Itu ada patung apa ya? Kita coba lihat, gak tahu. Kayaknya orang lagi kayak gini deh. Lagi menari sepertinya ya. Iya. Nggak ada mukanya, nggak ada bentuknya. Sudah berkarat, sudah kotor. Nggak ada judulnya ya? Iya, coba lihat di belakang sini. Nggak ada juga. Kita bakal jalan menuju Museum Fathahilah ya. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Saat tempat kawasan Kota Tua, Masjid Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa. Kasian matanya merah. Kasian tau ya. Rental sepeda di mana ya? Hah? Gede gitu. Seru Fathahilah. Ada yang situ. Mau ada rental sekarang. Kita sekarang ada di Museum Fathahilah. Dalam aja. Oke. Masuk. Kiri. Udah sana, Bang. Tapi panas banget, Pak. Alhamdulillah, halo guys, tidak aku udah ada di dalam museum Jihalah. Apaan ini ya? Wisata gak? Buat diceritain sejarahnya? Atau buat foto-foto? Foto-foto Mau aja. ceritain gak? Gak? Boleh aja. Oh, boleh aja mau. Ya wes. Oke. Dulunya percaya reinkarnasi atau dia akan hidup kembali. Nah, karena dia percaya akan hidup kembali, di atas kerangka kepalanya itu akan dipasang gerabah yang berisikan perhiasan. Nah, perhiasannya itu gelang, tapi bisa juga kalung gitu. Nah, kerangka ini ditemukannya pertama kali 500 tahun lalu atau abad ke-5 Masehi di Karawang, Jawa Barat. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini tulang ekor dari manusia bumi. Itu manusia berubah, Mbak. Manusia bumi. Jadi kayak kita, tapi dia posisinya lebih besar. Saudi Mbak. Ya. Ayo. Ini namanya ruang prasejarah. Nah, ini gambar dari manusia purba pada zaman Neolitikum. Jadi manusia zaman dulu itu selain sudah tahu caranya membuat perhiasan, mereka juga sudah tahu caranya bercocok tanam. Ini kan kapak nih. Itu contoh kapaknya ada di sebelah sana. Jadi fungsinya untuk mengiris dan memotong. Nah, kalau ini batu apa tahu nggak? Enggak. Ini batu beliung dan juga belicung. Oh. Nah, sebelah sana juga ada perhiasan yang dibuat oleh manusia bumi atau asli. Nah, ini perhiasannya. Ini masih asli. Oh. Bagus banget. Iya. Wow. Mau foto ini? Batu apa ya tadi? Ini kalung dan Kalung, gelang. ini Iya, kalung. yang Itu dibuat. kalung dari zaman dulu itu. Iya, dari zaman Bukan dulu. sekarang. Masih asli. Iya, dari zaman dulu dibuatnya di pahat. Itu. Ini di pahat gelangnya. Kalau kalung ini biasa setauku kayaknya menggunakan rotan. Pakai benang buat ya. Antara benang atau rotan. Dulu udah ada benang. Ada tapak. Ya, jadi prasasti kebun kopi ini terdapat nama kaki gajah. Nama gajahnya itu Airawata. Jadi gajah Airawata merupakan tunggangan dari Raja Purnawarman. Dan Raja Purnawarman merupakan salah satu raja dari kerajaan Karmanegara.
Aku kira Ini replikanya. Iya, dari abad ke-5 Masehi. gajah. Ada Iya. daerah lain. Iya, yang menceritakan tentang kisah Raja Purnawarman yang berhasil membuat dua sungai. Nama sungainya itu Candrabaga atau Bagasati dan juga Sungai Kemati. Mau foto kamu di sini? Ini prasasti. Ayo dong dia tujuannya buat apa? Nggak tahu. Ditanya sama gurunya. Prasasti Tugu ditemukan di Menje- menjelaskan tentang pembangunan dua buah sungai. Oh, Dijajah oleh Belanda itu memiliki beberapa kerajaan lokal. Nah, salah satunya kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk nama Tarumanegara itu diambil dari nama pohon, yaitu pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah sekitar kerajaan gitu. Nah, mereka itu berkuasanya itu dari abad ke-5 Masehi. Sebenarnya sih dari sebelum ke-5 Masehi, tapi baru bener-bener kayak naik-naik kayak gitu pas abad ke-5 Masehi gitu. Karena mereka menganut kepercayaan Hindu, jadi mereka percaya dewa-dewa dan dewi-dewi adalah Tuhan mereka. Nah, ini dewanya. Ada Dewa Wisnu Ciboya 1 sama Dewa Wisnu Ciboya 2. Perbedaannya apa, Kakak? ukurannya terus apa ya? Bentuk Bukan, perbedaan Oh. aslinya. Jadi sebenarnya mereka itu kayak manusia asli gitu. nggak tahu. Ini arcanya gitu. Jadi perbedaannya di tanggal lahir mereka. Oh, Jadi lukisan yang tengah itu menceritakan tentang kisah Raja Salomon yang berhasil mengadili dua wanita karena memperebutkan satu bayi atau satu anak. oh, Lalu beliau menyuruh algojonya untuk membelah bayi tersebut menjadi dua bagian. Tujuannya supaya tahu siapa ibu kandung dari si bayi tersebut gitu. wah, Nah, serem ya. tentang Raja Delfos. Jadi beliau itu membuat peraturan barang siapa yang berzina maka akan dicongkel kedua bola matanya. Oh, creepy. my Karena anak god. sendiri yang berzina, jadinya si raja itu mengorbankan dirinya untuk dicongkel satu matanya dan anaknya satu matanya gitu. Creepy sekali. Sampai jadi dulunya beliau membuat peraturan barang siapa yang korupsi maka kulitnya akan dikupas atau diputih. Lalu Ih, akan dijadikan bahan untuk kursi hakim. lantai 2 ya. Ya, ini ruang balkon. Jadi dulunya para petinggi atau pejabat melihat proses dari eksekusi. Nah, eksekusinya dilakukan di bawah situ. Jadi para tahanan itu akan dipenggal lehernya atau digantung diri. Iya. Iya, kalau yang di tengah itu sumur atau sumber air dari Batavia. Untuk dipersembahin kan. Enggak, Jadi diadili. diadili gitu. Dulunya juga. Kenapa? Iya, zaman itu banyak gitu. Banyak banget lah ya. Lihat di sekolah mau ditunjukin di PowerPoint. Uang-uang yang lama, guys. Seratus 100 rupiah. Iya, ini pada masa kerajaan berapa? 5 rupiah. 1943 The Jephas Regaring. Ah ya, dorong. Apa tuh? Oh, aku udah tahu yang ini. Apa ya? Dari yang diterbitkan Bank Indonesia tahun. Uang kertas pecahan yang terbanyak 11 lembar, pecahan yang terdiri dari apa nih 1 hingga 10.000 rupiah dengan bagian depan yang seluruhnya menampilkan sosok sang jenderal yang menggunakan belangkon khasnya. Terus ada juga 1.000 rupiah. Iya. Itu kayak percampuran budaya juga ada sih. Oh, percampuran budaya juga. Logam-logamnya, iya. Ada gambar-gambarnya, gambar-gambar itu keren banget tuh yang ada bolongannya di tengah. Oh iya. Ayo masuk ke dalam. Ini ruang tadi apa? Ruang rapat kali, Pak. Rapat. Ini Omen London. Jadi ini menceritakan tentang dulunya ada wilayah namanya Omen London. Itu di luar tembok kota Batavia. Nah, yang sekarang menjadi Detabek atau Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi dulunya merupakan tempat para imigran berkumpul. Terus juga cikal bakal terbentuknya budaya Betawi. Gak boleh nyentuh. Itu juga terdapat
keramik, kalau efek keramik yaitu keramik dengan motif Cina, lalu Arab, Jepang dan juga Jerman. Tuh. Iya, karena ada berbagai budaya yang ada. Ini Kursi dan meja ini juga mekanik dari meja ini. Iya. nggak boleh sentuh ya. Tuh. Ini juga buat masih ada. Iya. Apa Iya, kayak pakaian. koleksi? Pakaian. Pakaian ya. Tuh ada tulisan Arabnya. Apa tuh? Perlengkapan rumah tangga di Batavia. Bagus banget. Ya, Banyak baik. gambar-gambarnya gitu loh. Jadi ya, jadi ini biasanya untuk cewek-cewek ya kalau pada make up gitu pakai meja ini. Ini maksudnya nggak ada kata gitu. Oh, enggak beda. Kalau ini lebih ke untuk mungkin naro-naro pernak-pernik atau naro-naro make up kali ya. Kayak tadi kali ya perhiasan tadi gitu. Iya biasanya ada. Dia makeup pakai apa? Tanah liat. What? Hah? Tahu tapi makeupnya pakai apa aja? Nah, di sini juga terdapat beberapa koleksinya, yaitu ada lumpang. Kalau lumpang itu untuk penumbuk obat-obatan. Apa tahu? Terus kalau pekinangan itu dulu ada tradisi mengunyah sirih atau minang. Jadi ini alatnya. Untuk sirih-sirihnya juga. Enggak, kalau sisir itu buat apa? Oh, sirih itu untuk memperkokoh gigi gitu kayak memperkuat, terus memutihkan gigi juga sih. Kalau masih ada nggak ya kira-kira putihin gigi? Orang-orang Kalau dulu pakai botol keramik itu untuk menyimpan wine. Jadi ini biasanya iya. Jadi ini biasanya dibawa oleh orang-orang yang kastanya tinggi yang memang suka wine gitu. Dan di sini juga terdapat inisial V. Itu inisial dari pemilik pertamanya. Wih, Nah, kalau ini tempat tinta dan bel meja. Jadi kalau dulu kan orang zaman dulu itu belum ada pulpen ya. Jadi biasanya itu sebelum ada pulpen mereka menulis menggunakan ujung bulu ayam dicelupkan ke tinta gitu untuk menulis surat-surat gitu. Terus kalau bel meja itu Tapi untuk kita dari apa, Mbak? Mbak? kalau tintanya Terbuat dari apa? kalau Kayak oli kah apa? nah itu sih yang belum diketahui. Nah, kalau bel meja itu untuk memanggil para pelayan mereka. Ring 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 ring. Untuk di ruangan dulunya kan balai kota ya. Iya. Gitu. Ya, ini buat di sini. Itu berdiskusi siapa tahanan yang akan dieksekusi mati selanjutnya. Lalu di sini terdapat lukisan dari Petrus Albertus van der Para. Jadi beliau merupakan seorang gubernur jenderal di Batavia yang melakukan Sakit. banyak tindakan korupsi, salah satunya melakukan besar-besaran menggunakan korupsinya. Jadi untuk menggambarkan keserakahannya begini ya. Jadi di lukisan itu seakan-akan tuh badannya tuh besar padahal nggak sebesar yang dilukisan. oh, Nah, kalau ini lemari arsip untuk mengarsip buku-buku pengadilan. Iya. gede banget. Ini replika juga kah? Enggak. Ini asli semua nih? Iya. Ada debu-debunya jadi asli. Kayak udah usang tapi itulah masih kayak terjaga. Lemari buku scrap hand cast book cast Buat apa tadi ya? Tuh. buat taruh buku-buku apa ya, buat catatan-catatan pengadilan. Pengadilan. Nah, kalau ini raja pertama Belanda namanya William van Orange. William, Tuan William. Yang pertama ke ini kan Mbak, apa tewas itu bukan juga. Raja pertama Belanda. Ada pertama Belanda ya. Iya. Dan zaman mungkin. Nah, kalau ini jadi di Amsterdam itu juga punya museum hampir mirip sama Museum Fathahillah ini, Museum Sejarah Jakarta. Tapi di Belanda nih Kia. Iya. Berarti kayak kopi gitu. Itu dulu kan dijajah Belanda. Nah, yang di atas itu ada bangunan yang seperti masjid, itu gereja Belanda yang baru. Gereja. Jadi ini gambaran pas masih jadi kota Batavia. Tungguin, tungguin. Oh, lu ada trek dulu Mbak di sini Mbak. Iya. Apa nih buat bentar penumpang apa ngantar-ngantar nih kayu apa? Iya, buat trek buat ngantri. Apa? Apa? Itu ruang eksekusi. Ruang eksekusi. Eksekusi. Iya. Ruangan, jadi biasanya digunakan di ruang dewan pengadilan untuk membatasi sejak ruangannya. Nah, ini bergambarkan kepala Medusa yang buruk rupa. Medusa. Kepala Medusa. Nah, ini kapal ini jadi Viosi sempat mengalami kebangkrutan karena terlalu sering berperang.
Jadi menjual banyak kapalnya. Kapal-kapalnya biasanya digunakan untuk berlayar melakukan perdagangan rempah-rempah. Nggak diketahui dijual kemana. Iya. Palingan dijual. Sayang banget dijual. Indis atau terinspirasi dari Eropa. Jadi biasanya dominan dengan cat warna putih, lalu atapnya tinggi, terus bangunannya seperti berpilar gitu. Nah di sini juga terdapat kursi, keranjang bayi, itu yang masih asli juga. Keranjang bayi. Baby cot. Kenapa, Bun? Iya, asli dari zaman Belanda. Udah 100 tahun, ya. Dari kayu jati juga ini. kayu jati. Udah lama banget dah. Lalu biasanya saat berperang, di ujung tombaknya itu akan ditaruhkan racun supaya lawannya itu cepat mati. Oh, Ya. Nah kalau ini dibuatnya oleh Bapak S. Joyono. Nah ini lukisannya 38 sketsa, masih asli. Ini tentang peperangan antara pasukan Agung dari Kerajaan Mataram melawan pasukan VOC atau Belanda. Mereka berperang 2 kali. Nah kalau di sebelah sini ini tokohnya namanya Jipikun atau Jan Peter Junpun. Lalu di sebelahnya ada Kiai Rangga. Bapak tahu? atau lukisannya begitu. Nah, kalau ini enggak, jadi ada 2 opsi kepercayaan sih. Yang pertama, ada yang percaya bahwa mimbar ini itu sebagai undangan raja. Opsi yang kedua itu tempat berkhotbah atau ceramah. Aduh. Kapan selesai, penjaranya mana? Ada di sana, di sana. Ini juga atau sebelum berganti nama jadi banyak yang di Jakarta. Ini bangunan itu masih sedikit karena belum mengalami perkembangan zaman. Nah, kalau yang sebelah sini kita lihat ini sudah mengalami perkembangan. Jadi di sini sudah banyak bangunan-bangunan. Untuk bangunan yang dipagerin atau dibatasin itu adalah wilayahnya VOC atau Belanda. Lalu yang di sebelah sini itu wilayahnya orang pribumi atau Omelanden. Omelan itu pribumi ya? Iya. Dia tuh maksudnya Omelan itu masuk bekerja di sini enggak? Apa enggak? Enggak, ini cuma dibatasin doang wilayah tempat tinggal gitu. Nah, terus di sini ini di huruf A ini adalah bentengnya VOC atau Belanda. Nah, Benteng Belanda. kita sendiri sekarang itu berada di huruf M. Huruf M. Iya. Jadi Itu dulunya yang kan ini, yang kayak rumah kecil itu ya? Iya. Jadi dulunya kan ini kantor balai kota. Nah, ini senjata api. Oh, ketahui nih. Kayaknya asli deh. Bisa ada nama. Terus Iya. ya emang gede. Berat ya itu. Nanti dia malah jatuh sendiri karena berat. Capek. Jelas. Jadi kemungkinan runtuhannya itu sekarang ada di museum kalian. Ya. Tapi bagus sih ini kapalnya untuk orang-orang zaman dulu kan belum membuat kapal, belum menggunakan alat-alat yang modern ya. Rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan Pedang keadilan atau pedang eksekusi mati. Jadi ini panjangnya sekitar 106 cm, lebarnya 5,5 cm. buat itu ya. Iya, buat menggal kepala atau menggal. Oh Enggak. my god. Ini apa nih? Celurit ya? Iya, ini pedang. Jadi ada sarangnya.
Kalau di sebelah ini ada senjata mereka. Namanya yang Cirebon atau kalau dalam bahasa Betawi biasanya disebut yang coa. Jadi coa. Jadi ini hadiah dari Putri Cina untuk senang gunung jati sebagai hadiah persahabatan mereka. Kirain punya Belanda. Enggak, ini asli dari abad ke-18. Mbak, kalau yang di luar itu pajangan juga apa asli? Oh, kalau di sana sama, tapi itu namanya soal meriam menjam. Bukan meriam Cirebon tapi Beda. ya, beda. Mau dimasukin bom tuh nanti ditarik ya. Yang kata dia. Dorong. Nah, kalau ini Hah, bau jigong. Raden Wijaya Krama, jadi anaknya dari Bung Sakti. Oh, bagus sakit. Bagus angket. Potong lagi ya? Karena adanya gempa bumi. Bumi sekarang wayang. Oh, si wayang. Iya. Oh, Si wayang tahun itu ini. kemarin itu. Si wayang sini. Oh, yang tadi. Pantesan aja kok kayak mirip masjid. Jadi ini lebih ke simbolisme antara perjanjian Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Portugal. Pakai bahasa Sanskerta. Apa tuh, cuma lihat. Bagus banget tulisannya. Ada tulisannya kadang kebanyakan cuma di pahat kayak gini aja sih. Nah, kadang ada tulisan kayak gini-gini ya, Mbak. Yang kayak tadi di Iya, sini ada kan. itu prasasti Tugu Iya. sama itu ya. Portal. Kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis. Oh, ini Portugis. Tadi Belanda. Sampai selesainya. Jadi awal dibangunnya itu pada tanggal 25 Januari tahun 1707 oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn. Lalu diselesaikan itu pada tanggal 10 Juli tahun 1710 oleh Gubernur Jenderal Abraham Fatibek. Tapi baru benar-benar diresmikannya itu tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin. Sadikin ya. Kita ke penjara bawah tanah yang kecil lah. Nah, guys. Kita menuju penjara bawah tanahnya. Udah capek. Penjaranya emang gini ya? Iya. Iya. Nah ini penjaranya itu berisi 20 sampai 30 tahanan. Nah ini masih asli. Nah biasanya mereka akan di rantai menggunakan bola-bola yang kecil dan bola-bola yang besar di sini. Baunya agak kurang ini. Iya, baunya kurang enak ya. Iya. Nah jadi mereka buang air kecil dan buang air besar juga di Iya, sini. karena nggak bisa Pantesan kemana-mana aja. ya. Iya. Anaknya dari Dewa Zeus. Oh, anaknya Dewa Zeus. Iya. Dewa Zeus. Iya, beneran ada. Iya. Oke guys, mungkin segini saja dulu petualangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan videoku yang lainnya. See you in the next video. Goodbye. Okay. Bye bye.